Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar. Nah, sebelum ke materi, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah belajar ini, anak-anak Ibu dapat mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya, karena keberadaan benda itu dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, di sekitar kita ada benda yang terbuat secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Ibu akan menjelaskan secara ringkas apa itu benda alam dan apa itu benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah SWT. Contohnya seperti pasir, air, tanah, batu, gunung, dan lain-lain. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia dengan bantuan mesin. Contohnya seperti kursi, meja, papan tulis, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak semuanya, benda juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antaranya, ciri-ciri benda itu memiliki massa dan volume. Pasti anak-anak semuanya bertanya, apa sih volume itu dan apa sih massa itu? Ibu akan menjelaskan perbedaan volume dan perbedaan massa. Volume itu disebut juga kapasitas atau isi. Jadi, volume itu seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh benda. Sedangkan massa, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa itu dapat diukur dengan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, massa itu sering disamakan dengan berat. Tapi massa dan berat itu berbeda. Perbedaannya adalah massa itu di mana-mana sama, sedangkan berat dapat berubah-ubah tergantung dengan gaya gravitasinya. Anak-anak ibu semuanya, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3. Anak-anak semua ada yang tahu nggak apa saja wujud benda tersebut? Ibu akan menjelaskan dari ketiga wujud benda tersebut. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Pertama, kita akan membahas tentang benda padat. Benda padat memiliki sifat. Sifat benda padat yaitu pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah. Yang kedua, memiliki berat dan massa tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk menjadi benda cair atau benda gas. Yang keempat, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang kelima, dapat digenggam. Nah, Ibu akan memberikan contoh dari sifat benda padat yang bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, di sini ada pena, pensil, dan spidol. Jika Ibu memasukkan pensil, pena, dan spidol ini ke dalam gelas ini, maka volume dari pensil, pena, dan spidol ini tetap dan bentuknya juga tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini juga memiliki sifat.
Sifat-sifat benda cair yaitu pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, masanya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. 8. Menekan ke segala arah. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Yang ke-10, dapat berubah wujud menjadi benda padat atau benda gas. Nah, Ibu akan mencontohkan sifat benda cair yang bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada dua wadah. Yang pertama gelas dan yang kedua botol. Nah, jika Ibu memasukkan air ke dalam gelas ini, maka bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang air di dalam botol ini mengikuti wadahnya seperti botol, dan air yang di dalam gelas ini mengikuti wadahnya seperti gelas. Itulah contoh dari benda cair yang bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Contoh benda cair yaitu air, minyak goreng, madu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah benda gas. Benda gas ini juga memiliki sifat. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi benda cair atau benda padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Nah, benda gas ini ada di mana-mana loh. Contohnya, udara yang kita hirup sehari-hari merupakan contoh dari benda gas. Nah, contoh dari sifat benda gas yang bisa berubah menjadi benda gas, menjadi zat cair, yaitu embun di pagi hari. Jadi, embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Apakah anak-anak Ibu semua mengerti tentang pelajaran yang Ibu jelaskan hari ini? Semoga anak-anak semuanya mengerti ya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu buatlah contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di rumah kalian. Mengerti anak-anak Ibu semuanya? Baiklah, anak-anak semuanya, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda juga memiliki wujud, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, semoga penjelasan yang Ibu